Pada tahun 1872, di Banjarnegara lahir seorang putra dari KH. Syuhada, yang kemudian diberi nama Ibrahim. Ibrahim kecil memiliki karakter yang berani dan tangguh sehingga disegani oleh kawan-kawannya. Ibrahim belajar pencak dan kelak menginjak usia remaja telah menunjukkan ketangkasan pencak silat. Setelah menjadi buronan Belanda, Ibrahim berkelana hingga sampai ke Betawi, dan selanjutnya ke Tanah Suci. Sekembalinya dari Tanah Suci, menikah dengan putri KH. Ali. Ibrahim kemudian mendirikan pondok pesantren Binorong di Banjarnegara. Sepulang dari ibadah haji, Ibrahim masih menjadi buronan Belanda, sehingga kemudian berganti nama menjadi KH Busro Syuhada. Pondok pesantren Binorong berkembang pesat, di antara santri-santrinya antara lain Aciat adik Misan Ibrahim, M. Yasin, adik kandung, dan Sudirman, yang kelak menjadi jenderal besar. 4. Sebelum Tapak Suci berdiri, pada tahun 1920-an, di Kauman banyak berkembang aliran pencak silat yang menggunakan kekuatan mistis, sehingga warga Muhammadiyah merasa nilai-nilai yang diajarkan Islam dibayang-bayangi. Mereka merasa bahwa dengan menggunakan beberapa ayat suci Al-Quran sebagai mantra, kelompok mujarobat, Asmaul Husna dan karomah pada dasarnya bersifat tahayul. Ajaran mujarobat, misalnya, seringkali didasarkan pada kekuatan benda mati yang digunakan sebagai alat pertahanan diri atau untuk menangkal bahaya. Anggota Asmaul Husna malah percaya bahwa pertahanan diri dapat diperoleh melalui pemahaman tentang sifat-sifat Allah. Dengan membaca sifat-sifat Allah, seseorang dapat meningkatkan kualitas kekuatan batinnya. Untuk mencapai inti kekuatan tersebut, seorang pesilat juga harus melakukan praktik tapak tertentu sesuai dengan ajaran agama yang diajarkan KH Ahmad Dahlan sejak tahun 1912, yang menurut warga Muhammadiyah sama sekali tidak Islami. Warga Muhammadiyah juga tidak dapat menerima bahwa perkumpulan karomah mencari kekuatan spiritual dengan berdoa kepada Allah dengan bacaan-bacaan tertentu. 5. Tahun 1921 dalam Konferensi Pemuda Muhammadiyah di Yogyakarta, KH. Busro bertemu pertama kali dengan dua kakak beradik, A. Dimyati dan M. Wahib. Diawali dengan adu kaweruh antara M. Wahib dengan Aciat, kelak berganti nama menjadi Haji Burhan. Selanjutnya kedua kakak beradik ini mengangkat KH. Busro sebagai guru. 4. KH. Busro Syuhada kemudian pindah dan menetap di Yogyakarta sehingga aliran pencak silat Banjaran, yang pada awalnya dikembangkan melalui pondok pesantren Binorong kemudian dikembangkan di Kauman, Yogyakarta. Atas restu pendekar besar KH. Busro, A. Dimyati dan M. Wahib diizinkan untuk membuka perguruan dan menerima murid. Tahun 1925 dibukalah perguruan pencak silat di Kauman, terkenal dengan nama Cikauman. Perguruan Cikauman dipimpin langsung oleh pendekar besar M. Wahib dan pendekar besar A. Dimyati. 4. Dari Cikauman muncul Empu Syamsuddin yang kemudian mampu mengembangkan jurus Cikauman dengan memperkenalkan jurus-jurus baru seperti katak, lembu jantan dan terkaman harimau lapar, serta mendirikan aliran Siranoman. Akhirnya Siranoman menjadi tahap persiapan yang diperlukan bagi siswa yang ingin melanjutkan studi ke Cikauman. Perguruan Siranoman berletak di Kauman sebelah utara, melahirkan seorang pendekar muda M. Zahid yang mempunyai seorang murid andalan bernama Moh Barye Irsyad. Pendekar Moh Barye Irsyad, sebagai murid angkatan ke-6 yang telah dinyatakan lulus dalam menjalani penggemblengan oleh pendekar M. Zahid, M. Syamsuddin, M. Wahib dan A. Dimyati. Kemudian mendirikan perguruan Kasegu. Kasegu merupakan senjata khas yang berlafal Muhammad yang diciptakan oleh pendekar Moh Barye Irsyad. Kelahiran Tapak Suci. Atas desakan murid-murid perguruan Kasegu kepada pendekar Moh Barye Irsyad untuk mendirikan satu perguruan yang menggabungkan perguruan yang sejalur, Cikauman, Seranoman dan Kasegu, maka didirikanlah perguruan Tapak Suci pada tanggal 31 Juli 1963 di Kauman, Yogyakarta. Ketua umum pertama Tapak Suci adalah Jarnawi Hadikusumo. Beberapa waktu setelah Tapak Suci berdiri, pemuda Muhammadiyah Kauman Yogyakarta, yang saat itu membawahi beberapa kegiatan seperti drum band, sepak bola, bulu tangkis, dan bela diri, berinisiatif untuk menjadikan Tapak Suci sebagai organisasi otonom, Ortom, Muhammadiyah. Pada Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1967, Tapak Suci ditetapkan menjadi organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah. Konferensi Nasional Tapak Suci pertama kali diselenggarakan pada tahun 1966, setelah terjadinya tragedi G30S PKI. Konferensi ini merumuskan pemantapan organisasi secara nasional dan perguruan Tapak Suci dikembangkan namanya menjadi Gerakan dan Lembaga Perguruan Seni Bela Diri Indonesia Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Keluarga Tapak Suci berdiri di Jawa Timur,
lalu disusul di Sumatera Selatan, Jakarta, dan Sumatera Barat. Kini tapak suci telah menyebar ke Singapura, Belanda, Jerman, Austria, dan Mesir, DLL.